Sering sekali shinobi kelas elit menjalankan misi level A atau bahkan S. Level misi itu merupakan level tertinggi yang diberikan oleh para kage dari masing-masing desanya. Biasanya, ketika menjalankan misi, shinobi tersebut memiliki regu yang berisikan 2 atau 3 orang shinobi. Itu juga tergantung misi yang diberikan dan kekuatan shinobi tersebut. Biasanya duet tim hanya dimiliki oleh seorang jonin atau shinobi tingkat genin yang memiliki chemistry baik. Duet tim juga bisa terbentuk ketika mereka membutuhkan tim kecil yang mampu menyusup daerah lawan tanpa terdeteksi, tapi tetap memiliki kekuatan melawan dan bertahan hidup yang sangat besar. Namun, dari sebagian duet tim yang ada beberapa shinobi yang memiliki duet tim sangat kuat dan mampu mengalahkan ratusan, bahkan ribuan shinobi yang tengah dihadapinya. Siapa sajakah mereka? Berikut merupakan daftar 15 duet paling mematikan di dunia Naruto hingga Boruto. Tanpa basa-basi lagi, mari simak pembahasannya berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin ingatkan untuk mengklik tombol subscribe dan like serta komen. Zabuza dan Haku, dua ninja yang berasal dari negara air. Mereka melarikan diri dari Kirigakure dan menjadi Nukenin atau ninja pelarian setelah rencana kudeta terhadap Mizukage keempat gagal. Zabuza dan Haku bisa dibilang salah satu duet maut paling mematikan yang pernah ada dalam serial Naruto. Zabuza yang merupakan mantan anggota dari ketujuh shinobi pedang Kirigakure dikenal sebagai iblis yang haus akan darah karena dirinya mampu membunuh habis seluruh peserta ujian Chunin di desa Kirigakure. Hal itu semakin didukung dengan kehadiran pedangnya yang bernama Kubi Kiribocho yang mampu memotong habis seluruh anggota tubuh musuhnya. Sedangkan Haku yang selalu mengikuti Zabuza kemanapun pergi, memiliki Kege Genkai yang sangat langka, yaitu elemen es. Jika keduanya terlibat pertarungan langsung, maka akan menjadi duet maut yang mematikan. Hal itu mampu dilihat ketika pertarungannya dengan tim 7 Kakashi, di mana Naruto dan Sasuke sangat susah payah mengalahkannya. Nenek Chio dan Sakura Haruno. Nenek Chio adalah seorang mantan kunoichi tangguh yang berasal dari desa Sunagakure. Nenek Chio merupakan nenek dari Sasori, si pasir merah. Dahulu kala Nenek Chio merupakan ketua tim di shinobi ahli berasal dari desa Suna. Nenek Chio yang sudah menyatakan pensiun dari dunia shinobi tiba-tiba dikagetkan atas kabar bahwa Kazekage Gaara sedang diculik oleh Akatsuki, yang notabene anggota yang menculiknya adalah Sasori dan Deidara. Rasa rindu yang berat membuat Nenek Chio mengiyakan untuk membantu desa Suna yang dibantu oleh Sakura Haruno. Di tengah-tengah pengejaran, rupanya Nenek Chio dan Sakura Haruno sudah dihadang oleh Sasori, di mana dalam pertarungan itu, kita dapat melihat pengalaman Nenek Chio menggunakan Kogutsu yang melawan 1000 boneka milik Sasori, hanya dilawan oleh 10 boneka saja. Bahkan akibat strategi yang dibuat Nenek Chio dengan menjadikan Sakura Kogutsu dadakannya, membuat boneka yang melindungi Sasori mampu dihancurkan. Selain itu, Sasori yang mengandalkan racun dan boneka Kazekage ketiga miliknya dibuat tidak bisa berkutik. Dengan kata lain, meskipun Sakura dan Nenek Chio hanya sekali bertemu, namun keduanya bisa menjelma menjadi duet maut paling mematikan, bahkan mampu membunuh salah satu dari anggota Akatsuki yang terkenal kuat itu. Kinkaku dan Ginkaku. Duo ini terkenal dengan sebutan pasangan emas dan perak. Kakak beradik mengerikan dari Kumogakure yang ditakuti karena memiliki cakra siluman ekor 9 setelah mereka terjebak di dalam perut raksasa itu selama beberapa minggu. Selain memiliki cakra ekor 9 dalam dirinya, pasangan emas dan perak memiliki senjata legendaris milik Rikudo Senin. Ketika Kin dan Gin masuk dalam cakra ekor 9, senjata legendaris itu mampu digunakan untuk menyerap dan menyegel musuhnya. Menurut cerita pasangan emas dan perak ini, mereka menjadi pemicu utama kudeta desa Kumo dan Konoha yang akan menjalin persekutuan. Akibat dari ulahnya itu, Hokage kedua Tobirama Senju harus berhadapan dengan mereka berdua. Namun tidak diketahui pasti apakah memang Tobirama mati karena pertarungan tersebut. Saat Perang Dunia Shinobi keempat, mereka dibangkitkan oleh Kabuto untuk melawan aliansi Shinobi yang dipimpin langsung oleh Darui. Darui yang terkenal ahli dalam berpedang terbukti sangat kesulitan ketika melawan Kinkaku dan Gin.
Kakuzu merupakan anggota dari sebuah organisasi kriminal yang dilabeli tingkat S oleh masing-masing desa shinobi. Meskipun keduanya adalah ninja pelarian dari desanya masing-masing, akan tetapi chemistry itu terbentuk setelah mereka bernaung di bendera yang sama. Hidan dan Kakuzu terkenal dengan keabadiannya, Kakuzu dengan Jiyongu-nya, dan Hidan dengan kutukan Shiji Hyoketsu, sehingga mereka dijuluki dengan combo zombie. Terbukti, walaupun Kakuzu tidak menyukai sifat yang dimiliki Hidan karena keangkuhannya, saat mereka bertarung terlihat sangatlah kompak, di mana duet ini mampu membunuh shinobi mantan ninja pelindung negara api, Asuma Sarutobi. Di situ itu Kakuzu yang mengalihkan perhatian Shikamaru dengan jutsu terlarang milik Takigakure, sehingga mampu dimanfaatkan Hidan yang sedang melawan Asuma dengan mengambil darah Asuma dan langsung membuat ritual Jashin, di mana ritual itu membunuh Asuma. Perlu diingat, Hidan sendiri menyembah Dewa Jashin, di mana ajarannya hanya membunuh untuk dipersembahkan kepada Dewa Jashin, dan Kakuzu sangatlah hobi membunuh hanya untuk uang. Dan Sasuke Uchiha. Pasangan kakak beradik Uchiha ini terlihat menjadi duet mematikan setelah Itachi dibangkitkan dari kematiannya dengan jutsu Edo Tensei milik Kabuto. Itachi yang memiliki intelektual tinggi, ditambah kuatnya mengikis Sharingan miliknya, mampu melepaskan jutsu Edo Tensei yang menempel pada dirinya dengan kekuatan mata Koto Amatsukami milik Shisui. Itachi datang menemui Kabuto dengan tujuan melepaskan jutsu haram tersebut. Di tengah-tengah Itachi akan bertarung dengan Kabuto, Sasuke datang membantu Itachi dengan tujuan Itachi mampu menceritakan semuanya di balik pembantaian klannya itu. Itachi yang menyetujuinya lalu bertarung dibantu dengan Sasuke, Mangekyo Sharingan dan Susanoo-nya, sebelum akhirnya Kabuto terjebak dalam jutsu Izanami milik Itachi. Bahkan sebelum kematian Itachi yang kedua kalinya, Itachi sempat mengatakan bahwa dirinya akan selalu sayang terhadap adiknya itu. Madara Uchiha dan Obito Uchiha. Mereka adalah anggota klan Uchiha terkuat, yang mana keduanya bersama-sama menjadi lawan yang cukup berat saat Perang Dunia Shinobi keempat berlangsung. Keduanya memiliki mata Sharingan yang kuat dan Rinnegan yang membuat mereka nyaris tak terkalahkan. Dengan kekuatan itu, keduanya mampu membangkitkan Jubi yang mampu membunuh ribuan aliansi shinobi. Madara yang memiliki cakra tak terbatasnya bersama Obito dengan memiliki sel hashirama-nya terbilang duet maut yang amat sangat mengerikan. Bahkan mereka berdua sudah menjadi Jinchuriki Jubi saat perang tersebut. Hagoromo Otsutsuki dan Hamura Otsutsuki. Mereka berdua merupakan anak laki-laki Kaguya Otsutsuki, sang nenek moyang cakra. Sebagai keturunan lengkap, mereka menyimpan kekuatan dahsyat dalam diri masing-masing. Mereka juga kemudian menurunkan cakra, ninjutsu, dan beragam Kekkei Genkai pada keturunan dan pengikut-pengikutnya. Ketika menyadari ibunya haus akan kekuatan, dirinya telah mempersiapkan pertarungan dengan ibunya. Kaguya memiliki cakra yang luar biasa, sehingga mau tidak mau, mereka berdua harus menyegelnya dengan elemen yin dan yang. Walaupun kita tidak melihat pertarungan antara mereka dengan Kaguya secara menyeluruh, akan tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa mereka berdua sangat kompak dan mematikan ketika bekerja sama menyegel ibunya. Setelah pertarungan itu, Hamura pergi ke bulan dan memiliki keturunan di sana, sedangkan Hagoromo tinggal di bumi dan keturunannya menjadi cikal bakal shinobi yang kita kenal saat ini. Naruto Uzumaki, Jinchuriki dari siluman ekor 9, dan anggota klan Uchiha terakhir yang merupakan ninja hebat dan berbakat. Mereka berdua dikenal sebagai reinkarnasi dari Indra dan Asura. Mereka sering bertarung bersama atau berduet ketika melawan musuh-musuhnya. Puncaknya mereka berdua melawan Kaguya Otsutsuki yang dibangkitkan kembali oleh Zetsu Hitam untuk kedua kalinya. Setelah mendapati pertarungan yang sangat sulit dan mampu mengaktifkan kekuatan Rikudo yang dimiliki Hagoromo. Setelah perang berakhir, keduanya dikenal oleh seluruh desa shinobi dan menjadi pahlawan saat itu, sehingga membuat kombinasi dua ninja Konohagakure ini berhasil menjaga kedamaian dunia ninja sampai sekarang.
Madara Uchiha dan Izuna Uchiha. Madara dan Izuna adalah sepasang saudara kakak beradik yang berasal dari klan Uchiha. Sejarahnya, klan Uchiha sering terlibat dalam peperangan yang tak berujung dengan klan Senju. Semasa peperangan itu, Madara dan Izuna saling bahu-membahu untuk melawan shinobi yang berasal dari klan Senju. Di sisi lain, Madara yang telah kehilangan sebagian adiknya berjanji bahwa akan melindungi Izuna, di mana Izuna adalah satu-satunya adik Madara yang masih hidup. Izuna dan Madara diketahui sama-sama memiliki mata Sharingan, dan Madara menjadi duet paling menakutkan dalam sejarah klan Uchiha. Kepemilik Sharingan ditambah dengan cakra yang begitu dahsyat membuat mereka diperhitungkan oleh musuh. Apalagi di setiap pertarungan, mereka diperlihatkan bertarung bersama dalam melawan musuh. Senju dan Tobirama Senju. Jika tadi sudah dibahas tentang kakak beradik dari klan Uchiha, kali ini Hashirama dan Tobirama menjadi musuh utama di klan Uchiha, di mana di masa mereka berdua tumbuh, kedua antar klan itu saling berperang. Bahkan kehilangan dua adiknya sekaligus, kecuali Tobirama yang masih hidup. Hashirama dan Tobirama sama-sama memiliki kelima elemen dasar, meskipun yang menjadi elemen saja, seperti contohnya Hashirama dengan Mokutonnya dan Tobirama dengan elemen airnya. Akan tetapi, jika mereka berdua bertarung langsung dengan musuh, sudah dipastikan, apalagi Tobirama dalam menyusun strategi dan juga kecepatannya yang luar biasa dengan teknik Hiraishinnya. Buktinya, ketika Hashirama dan Tobirama bertarung melawan klan Uchiha, mereka berdua dapat mengalahkan dua anggota. Terkuat pada saat itu. Killer Bee dan Raikage keempat, shinobi yang berasal dari Kumogakure. Dan sudah pasti ranking sekali menjalan dua. Meskipun keduanya terlihat shinobi yang memiliki penampilan biasa saja, akan tetapi keduanya menyimpan jutsu yang sangat mematikan. Teknik digunakan untuk melawan musuh bernama double lariat. Teknik ini sangatlah mematikan, apalagi jika B sudah wujud ekor 8 dan saudaranya menggunakan pelindung Raiton, sehingga keduanya akan mendapatkan peningkatan kecepatan dan kekuatan jika digunakan untuk menyerang leher. Mereka tidak akan kesulitan memenggal kepala lawan mereka. Kita pernah melihat ini ketika melawan. Bahkan saking kompaknya mereka berdua sama-sama mengeluarkan jutsu combo dan membuat kepala Kisame putus. Walaupun kita semua tahu, itu hanyalah Bunshin Zetsu yang menyamar menjadi Kisame. Naruto dan Killer Bee. Naruto yang berguru kepada Killer Bee untuk belajar melatih cakra Kyuubi di Pulau Kura-Kura tampaknya merasa klop karena keduanya sama-sama Jinchuriki. Memperlihatkan bersahabat maut yang pernah terjadi membahu untuk melawan pasukan musuh. Apalagi Tobirama adalah shinobi, keduanya sudah dipastikan belum, akan tetapi semua itu terjawab ketika Minato dan Tobirama diidensei oleh Orochimaru di Perang Dunia Shinobi langsung berhadap Obito yang sudah berubah ke mode Jinchuriki Kyuubi. Di situ kita melihat mana mereka bertarung dan kompak sekali, meskipun hanya baru kali itu. Naruto dan Sasuke saja yang melihat keduanya dibuat tercengang. Dua master Hiraishin tersebut menunjukkan kehebatannya saat perang tersebut. Saking cepatnya jutsu mereka membuat lawan kerepotan saat melawan mereka berdua. Nyatanya, jutsu Hiraishin keduanya mampu mengenai Obito, meskipun belum mampu melukainya. Karena wajar saja, saat itu Obito sudah memasuki mode Jinchuriki Kyuubi, sehingga memang sulit untuk dilukai. Naruto dan Tobirama. Setelah berduet dengan Minato, Tobirama yang sedang memperhatikan bagian itu ternyata memiliki satu pemikiran dengan Naruto. Naruto yang membuat Rasengan langsung dibantu oleh Tobirama untuk berteleportasi kepada Obito yang sudah ditandai segel milik Tobirama.
Hasilnya, Naruto dan Tobirama mampu melukai Obito dengan bantuan Jutsu Rasengan dicampur oleh Senjutsu alam yang dimiliki Naruto. Meskipun duet ini hanya terjadi dalam sekejap mata, akan tetapi bisa dibilang, jika saja mereka berdua hidup di zaman yang sama, bisa saja mereka akan menjadi duet maut paling mematikan yang pernah ada, guys. Kakashi Hatake dan Might Guy. Kakashi dan Guy bisa dibilang rival abadi di Konoha, namun keduanya memiliki hubungan yang kocak jika dalam masalah bersaing. Mengesampingkan perihal rival, ternyata Kakashi dan Guy menjadi duet paling mematikan. Kakashi dan Guy merupakan salah satu tim 2 orang asal Konohagakure yang paling disegani, bukan hanya berkat kombinasi ninjutsu terkuat milik Guy, tapi mereka berdua adalah sahabat yang sangat dekat, sehingga tanpa perlu berbicara sedikit pun, mereka sudah dapat menyelaraskan serangan masing-masing. Seperti contohnya saat keduanya bertarung bersama ketika Perang Dunia Shinobi keempat berlangsung. Mereka menunjukkan kekompakannya saat melawan para biju yang dikendalikan oleh Obito. Itulah daftar 15 duet maut shinobi paling mematikan. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah.